Saya izin dulu Pak, sebenarnya bukan karena saya suka marah-marah, cuman saya kan anak timur, jadi suaranya agak kencang sedikit Pak. Jadi malu nih, Saya ini kalau ngomongin keluh kesah Pak, banyak Pak, karena kami dong Pak. Mama Dede kali ya kan. Sebenarnya kalau keluh kesah banyak Pak, cuman saya juga bingung nih kalau sama Kemnaker mau keluh kesah apa ya kan. Karena kalau di jalan kan tadi udah kenalan. Karena kalau sama di Sub, Kemenhub dan lain-lain tuh keluh kesah saya banyak nih. Sama Kemnaker saya bingung mau mulai dari mana nih Pak ya kan. Karena waktu kemarin saya duduk dengan kawan kita dari salah satu Kemnaker juga waktu itu, karena dia pun waktu itu sempat bertanya sama saya. Ya kan, pertanyaannya, kami ini baru tahu ada logistik. Gitu Pak, waktu itu saya lupa nama siapa ya Bu, cuman waktu itu beliau sempat mempertanyakan itu dan saya pun menyampaikan, buset Bapak ini nggak tahu ada logistik, selama ini dia pikir tomatnya nyampe ke rumah dari siapa kalau nggak dari kami ya kan gitu Pak. Jadi saya tuh masih inilah kalau sama Kemnaker ya Pak, masih bisa slow sedikit karena tidak terlalu bisa marah ya kan. Cuman yang paling penting adalah Bapak, mungkin saya beda dari kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan yang lain tuh masih mau disebut dengan buruh, tapi kalau saya pribadi dan kawan-kawan dari APPN sendiri belum setuju disebut buruh. Karena saya Pak berangkat hari Selasa, pulang 3 bulan yang akan datang baru saya pulang. Karena nggak ada jamnya. Karena setahu saya kalau buruh itu ada jam pulang, ada jam pergi. Jadi saya belum setuju untuk disebut buruh, ya kan. Mungkin kalau odol hari ini saya setuju, tapi yang mungkin bisa disampaikan kepada yang lebih mengerti ya. Kalau standarisasi tarif mungkin itu harus dinaikkan, walaupun digongkan dari beberapa banyak orang. Standarisasi tarif pengemudi itu sudah ada dari dulu, tetapi memang tidak pernah terrealisasi. Kami pengemudi Bapak dari dulu itu meraba. Untuk ongkos itu selalu meraba. Jadi kami memperkirakan bagaimana biaya penyeberangan, bagaimana solar itu. Jadi belum ada sama sekali terkait bantuan dan lain-lain. Dan untuk saya boleh iri sedikit dengan teman-teman ojol ya. Jadi logistik ini Bapak, kami ini tidak pernah ada bahasanya THR Bapak dari tahun ke tahun ya kan. Pengenlah kami juga merasakan hal serupa ya. Walaupun adalah mungkin kebijakan dari sana, tapi kan tidak pernah ada kejelasan untuk THR kami yang sudah mengabdi di berapa tahun atau berapa puluh tahun. Karena rata-rata kawan-kawan logistik itu orang-orang yang setia Bapak. Ya walaupun adalah kawan-kawan saya yang sedikit-sedikit enggak ya kan. Cuman ya kalau saya untuk odol sendiri Bapak, saya setuju. Sekarang kalau supir betul ya kan, siapa sih yang tidak mau muatannya ringan tapi biayanya minimal sama lah. Kalaupun ada kenaikan, karena itu adalah mengamankan unit kami sendiri. Itu yang pertama. Terus kalau bahasanya tadi yang disampaikan Bapak adalah bahasanya terkait dengan musibah laka lantas dan lain-lain, mungkin kalau hari ini Bapak, saya sebenarnya belum setuju dengan kata-kata itu ya. Karena terkait musibah juga tidak mesti terkait odol, banyak hal lain. Bahkan terkait jalan pun kadang masih belum bisa didengar Bapak. Kami belum bisa ada di beberapa titik terkait jalan, entah itu dengan PU, entah itu dengan Bapak AHY sendiri ya kan. Itu kami belum ada kesepakatan apapun terkait misalnya jalan atau gadril. Karena setahu saya fungsi gadril sendiri itu adalah untuk kami juga ya kan. Tetapi di saat gadril kami tabrak, kami harus mengganti dengan 1 meternya itu 1 juta Bapak. Dan sampai hari ini tuh masih banyak lah yang kejadian kayak gitu.
Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian di jalan kalau saya jabarkan di sini, dan mungkin tidak bagian dari Kemnaker nanti jadinya ya kan. Jadi mungkin saya minta dibantu untuk bagaimana, cuman kalau ngomongin masalah pengemudi logistik, kami sepakat untuk setuju terkait odol, hanya saja kami harus dipikirkan bagaimana perlindungan hukum untuk pengemudi itu ada dan bagaimana standarisasi tarif untuk pengemudi itu ada. Tuh. Jadi karena sudah bertahun-tahun Bapak kami minta perlindungan hukum untuk pengemudi, bahkan saya sampai berpikir begini, Indonesia ini tidak pernah kekurangan orang pintar, tetapi kenapa kami yang selalu mengajukan perlindungan untuk pengemudi ini selalu berat, jalannya itu yang susah di mana, kenapa kami tidak pernah bisa diajak duduk bareng. Kalau untuk wilayah jalan itu kami adalah orang yang paling mengerti karena kami pelaku, tetapi kenapa pemerintah ini tidak pernah mau duduk bersama dengan kami? Setinggi itukah tembok yang harus ada batasan levelan ini kan gitu. Cuman makanya mungkin dari Bapak sendiri nanti bisa membantu kami, dan saya terima kasih banyak Bapak sudah bisa hadir di sini. Teman-teman sangat senang ya kan bisa didatangi oleh orang-orang petinggi-petinggi negara ini ya kan. Nah, ya saya masih hidup Bang, memang masih hidup, amin. Jadi mungkin itu aja Bapak, mungkin bisa dibantu pelindungan hukum untuk pengemudinya Bapak, karena dari tahun ke tahun yang kami teriakan itu adalah itu, kami selalu dironta dengan oknum-oknum berseragam. Mereka adalah orang-orang yang paling sering mengecam dan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kami. Ibarat kata Bapak, kami ini dilarang odol, ya kan? Tetapi uang odolnya mereka nerima Bapak. Dan Bapak tahulah itu tidak menjadi rahasia umum lagi gitu. Jadi saya harap semoga makin ke depannya makin bisa bersinergi lagi dan bisa lagi dicampurkan dengan kawan-kawan yang harusnya duduk bersama dengan kita berlima, yang maksud versi saya itu menteri-menteri 5 itu yang kami dari dulu minta duduk bersama tapi tidak pernah bisa. Ya itu mungkin Bapak, terima kasih banyak, sehat selalu Bapak, Abang, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Perkenalkan Pak, nama saya Heri, saya supir transporter limbah B3 Pak. Yang selama ini dikeluhkan itu sebenarnya cuma satu Pak. Banyak dari kita itu harus bongkar muat sendiri Pak. Artinya di beberapa perusahaan itu kita harus menguasai forklift dan harus punya CEO. Sedangkan pengemudi dan CEO forklift itu jelas berbeda Pak. Dua profesi yang berbeda Pak. Betul, itu tidak ada sama sekali intensif sama sekali Pak. Kami mohon bahwa sebagai mungkin pemangku jabatan lah dalam hal ini Pak Wamenaker, antara pengemudi dan operator forklift itu jelas dua profesi yang berbeda. Kalau dulu memang itu dibedakan, ada intensifnya. Kalau sekarang nggak ada Pak. Justru sekarang jadi syarat mutlak untuk melamar pekerjaan Pak. Kalau kita mau melamar pekerjaan harus punya CEO forklift. Padahal gajinya sama aja, hanya gaji supir aja Pak, 120.000 per hari Pak. Gitu. Ya, sebenarnya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon jadi perhatian Pak Wamenaker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Mbak siapa tadi? Mbak Valerie yang diberi gelar Ibu Inces ya. Memang kalau dalam tugas kementerian kelembagaan ini ada beberapa kementerian lembaga. Ada Dinas Perhubungan, itu berhubungan dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Perindustrian. Jadi saya juga baru tahu nih Mbak Ika, desain mobil angkut itu ada izinnya dari Kementerian Perindustrian, terutama alat-alat berat ya, kapasitas ya seperti odol tadi, itu rupanya ada aturannya. Nah disinilah kadang-kadang
perusahaan karoseri itu melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan menambah sekian meter, sekian senti untuk kapasitas kendaraannya yang sudah ditetapkan seharusnya tidak boleh, tapi mereka malingnya di sana. Nah itu kaitannya dengan Kementerian Perindustrian. Nah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentunya mengatur soal regulasi bagaimana hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja. Tadi Mbak Inces tidak mau disebut buruh. Beberapa serikat pekerja juga tidak ada juga yang menyebut buruh. Mereka menyebut serikat pekerja. Jadi kalau buruh itu di telinga itu kayaknya kurang asik ya, kasar lah gitu. Tapi sekarang ini mereka mengatakan serikat pekerja. Nah kemudian apa yang disampaikan Mbak Inces tadi, ya memang kami lagi menyusun regulasi ya, agar seluruh pengemudi ini bisa mendapatkan sertifikasi untuk sebagai pengemudi. Jadi sertifikasi ini modal. Mungkin sebagian besar sudah ada kali ya. Sudah ada belum yang bersertifikasi pengemudinya? Selain SIM ya, selain SIM. Belum. Di luar ini beda dengan SIM. Kalau SIM surat izin mengemudi, kalau sertifikasi pengemudi itu diurus di BNSP. Tadi betul ada yang mengatakan. Nah, ya mungkin nanti harus disiapkan. Nanti Mbak Ika dan teman-teman dari RBP ini segera untuk melakukan sertifikasi. Nah, kemudian tadi menyangkut pertanyaan yang kedua dari Mas Ujang dari Subang soal pengemudi pariwisata. Ini memang izin trayek itu adanya di Kementerian Perhubungan. Jadi saya nanti hanya bisa menyampaikan di Kementerian Perhubungan, mungkin dengan koordinasi dengan Menko Infrastruktur yang membidangi ya Pak AHY, agar bisa menjembatani agar trayek-trayek ini betul-betul bisa ditertibkan. Nah memang soal trayek ini juga banyak kebocoran-kebocoran. Jadi izin trayek ini kadang-kadang saya minta maaf ya, oknum-oknum itu ya kalau mau lancar biasalah ya kan. Nah inilah yang sedang dibabat, sedang dihabisi oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi mereka-mereka yang berlaku curang akan diberikan sanksi oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, tapi tanggung jawab teknisnya sebenarnya ada di Kementerian Perhubungan, ya kan? Nah, ini kita lihatlah bagaimana 1 tahun ini lebih ini Kementerian Perhubungan bisa melakukan gerakan yang betul-betul bisa melakukan perbaikan. Termasuk juga kir kendaraan, ya. Tadi Pak Ujang, karoseri mobil ini kan kadang-kadang kita nggak tahu lah apakah layak mobil dengan usia sekian puluh tahun di karoseri terkesan mulus, padahal kondisinya fisiknya itu sudah tidak bagus ya. Tapi kalau bodi bagus, cuman ini kan berkaitan dengan bagaimana keadaan mesin, bagaimana keadaan rem dan lain-lain. Nah kita lihat banyak terjadi kecelakaan lalu lintas dan mohon maaf ya, beberapa kali kita melihat terjadinya bus pariwisata terbakar, ya kan? Nah ini regulasi soal pengamanannya harus betul-betul disiapkan sebaik-baiknya. Nah ini tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Nah tadi yang ketiga, dari forklift, kerjanya nyupir tapi merangkap juga forklift, gajinya cuma 1, ya upahnya 1. Nah ini perlu ditertibkan. Nah ini bagian dari saya bisa, ya. Bagaimanapun pengemudi tadi hanya mengemudi. Nah tugas forklift atau tugas menurunkan barang ini logistik ya. Ini kan harusnya itu diturunkan oleh petugas dari perusahaan yang mengerti forklift. Ya nanti, ya saya melihat memang kontrak kerja dari pengemudi ini kan nggak jelas, bahkan tidak ada kan. Ya, dibuat mengambang. Nah ini yang membuat semua aturan jadi tidak baik. Tapi kalau kontraknya jelas,
nanti kita sarankan perusahaan yang Bapak berada tadi dengan perusahaan yang Bapak kirimkan barang tadi harus ada namanya perjanjian kerjasama soal bagaimana aturan-aturannya. Begitu juga pengemudi, ya harusnya pengemudi ini punya juga bila perlu nanti RBPI punya ide membuat aturan PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian kerja bersama ini diide atau diinisiasi oleh RBPI untuk seluruhnya di bawah RBPI untuk terlindungi dengan apa yang menjadi tanggung jawab RBPI. Nah tadi Mbak Inces sempat cerita soal logistik. Kalau saya kebetulan sebelum dibalikan lagi ke Badan Halal, Mbak Inces, saya di Badan Halal. Sekarang saya dekat sama asosiasi logistik. Dan mereka ini sekarang logistik juga sudah ada kendaraan logistik halal. Nah halal ini sekarang dibuat agar tidak terkontaminasi. Jadi begitu alasan undang-undangnya. Nah jadi saya mengerti soal logistik sehingga semua yang angkutan yang tentunya mengirimkan produk ya barang itu melalui logistik. Nah kemudian yang terakhir dari Bang Agus soal barcode ya, ini larinya ke Kementerian ESDM Pertamina. Nah memang kadang-kadang kalau case yang didapat itu si SPBU-nya ini nggak tahu ya apakah memang dia jujur apa tidak ya, kadang-kadang dia sudah ada kerjasama juga dengan oknum-oknum yang lain sehingga dibilang barcode-nya matilah, nggak bekerja lah. Padahal kenapa? Hilangkan barcode. Ya, itu ada inisiasi dari beberapa asosiasi juga agar barcode ini ditiadakan kembali. Nah, kenapa? Saya sedikit cerita, ya sedikit tahulah kenapa barcode diadakan, Pak. Karena banyak kejadian solar subsidi ini dimaling oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, nah inilah yang akibatnya pemerintah punya langkah membuat barcode, tapi barcode juga tidak menjamin malingnya hilang. Ya kan makin parah mungkin kan. Nah mungkin inilah orang Indonesia ini pintar nyolong gitu. Nah jadi mungkin nanti masukan dari Bang Agus nanti saya sampaikan. Tapi ini bukan keluhan Bang Agus saja, ini sudah terkemuka sebenarnya, sudah menjadi usulan nasional ya agar barcode dihilangkan. Nah mungkin ada Kementerian Pertamina, Kementerian ESDM membawai Pertamina, kemudian Perhubungan, Dishub, kemudian logistik itu Kementerian Perindustrian ya kan. Nah ini kaitannya banyak sekali. Nah mungkin saya hadir mengatasnamakan sebagai Kementerian Tenaga Kerja, saya hanya bisa untuk membuat regulasi soal bagaimana pengemudi ini statusnya bagaimana, kemudian bagaimana hubungan kerja dengan perusahaannya. Ini yang mungkin kita siapkan nanti Mbak Ika, ya Mas Tri, kompetensi ya. Nah ini yang saya pikir, gimana Mbak? Kan, ya itu saya sudah sampaikan. Ini melebar ke kebetulan saya pernah jadi wakil kepala Badan Halal. Regulasinya Mbak Ika sedang kita siapkan. Jadi Mbak Inces kita menyiapkan regulasi soal logistik halal. Sehingga nanti asosiasi logistik sudah berunding dengan kita beberapa kali, tapi selesai di tengah jalan saya tinggalkan, tapi saya masih update ya. Nanti insya Allah logistik halal ini akan terpisah. Jadi perusahaan-perusahaan logistik nanti Mbak Ika, Mbak Inces akan kita siapkan. Jadi ada satu mobil atau dua mobil yang memang dikhususkan untuk diberikan sertifikasi halal. Begitu Mbak Inces. Nah memang agak sedikit ribet ya, karena ada beberapa teman-teman yang ruwet ya. Ada teman-teman yang bilang, nih gimana kalau kami ngangkat yang misalkan setelah ngangkat daging sapi, kemudian besoknya kami ngangkat daging babi, itu nggak boleh. Nah memang perusahaan Mbak Inces sebenarnya nggak tahu ya, ini yang diberatkan ini perusahaan sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin punya logistiknya atau mobil logistiknya sedikit, ya akhirnya bingung bagaimana untuk mereka bekerja untuk mengangkat logistik. Betul.
Ya, sebenarnya aturan regulasi ini saya juga belum begitu memahami ketika kami juga sedang melakukan harmonisasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Perindustrian, Mbak Ika. Nah, nanti kita sampaikan lah ya. Memang banyak hal ya yang menjadi kendala sehingga ada protes-protes juga begitu. Soal logistik kok ribet sekali gitu. Karena undang-undang logistik ini masuk sudah ada ketika saya sudah ada. Saya malah bingung juga kok malah logistik dipertanyakan begitu. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan begitu, Mbak Inces ya. Nanti coba saya sampaikan juga ke teman-teman Badan Halal ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Dan kita masuk pertanyaan aja ya, Mbak. Kementerian Ketenagakerjaan itu berdiri pada tahun 1947 tanggal 3 Juli. Kementerian Ketenagakerjaan itu berdiri tahun 1947, tepatnya tanggal 3 Juli 1947. Dulu namanya Kementerian Perburuhan, ya, awal berdirinya itu. Nah, tugas-tugasnya itu ditetapkan pada tanggal 25 Juli 1947. Kemudian di awal tahun kemerdekaan, dan ini berdiri di awal tahun kemerdekaan. Nah, kemudian saya juga menjadi Wakil Menteri periode kedua. Periode pertama 2022 bulan Juni, kemudian sampai dengan 2024 bulan Oktober. Periode kedua bulan September, tanggal 17 September 2025 sampai dengan sekarang. Berarti sekarang hari ini tanggal berapa? 15. Berarti saya baru 1 bulan 28 hari. Jadi kalau tanggal 17 November pas 2 bulan. Kemudian menteri saya itu Bapak Yasirli, wakil menterinya saya Afrian Sahnur. Kemudian sebelumnya juga saya pernah menjabat sebagai wakil kepala Badan Halal periode Oktober 2024 sampai dengan September 2025, hampir 11 bulan. Nah, saya sendiri lahir di Jambi, ya, tepatnya tanggal 20 April 1972. Alhamdulillah masih muda ya, Bu. Dan perjalanannya saya sarjana teknik sipil, S1-nya dan S3-nya ilmu administrasi FISIP. Kemudian hari ini ya, alamat kantor Kementerian Tenagakerja itu Jalan Gatot Subroto nomor 51 ya, Kafling 51 ya. Dan inilah yang menjadi tempat saya bekerja sekarang, mengabdikan diri untuk negara, membantu Bapak Presiden Prabowo. Yang saya mau tanyakan, kapan Presiden Prabowo dan Gibran dilantik? Ayo. Ya. 20 Oktober, Pak. Sini dulu, maju. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Asnawi dari DPD Bekasi. 10 Oktober, Pak. 10 Oktober. Salah. Dia sudah benar tanggal 20 Oktober, dia robah lagi 10 Oktober. Mas Asnawi belum beruntung. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Dari yang orange sebelah sini. Ya, maju. Lihat ini nih Google itu Pak. Ganti pertanyaan. Pertanyaan tetap, biar kita jujur dan konsisten. Kapan Presiden Prabowo dan Gibran dilantik? Tanggal 20. Tanggal 20 Oktober 2024. Benar. Bang siapa namanya? Hardi. Bang Hardi dari Bandung. Dari Bandung. Bang Hardi, selamat ya. Ya. Oke. Terima kasih Bang Hardi. Ya. Pertanyaan kedua.
Sengaja Bu Inces sengaja. Siapa yang hafal Pancasila? Tunjuk tangan. Yang di belakang Inces, maju yang di belakang Inces. Awak ada berapa? Ya, sebutkan Pancasila dari pas apa? 1 sampai ke 5. Masukin ke tangki kamu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan Pancasila gak hafal. Saya masih konsisten ya. Yang bentar dulu, yang sini, yang merah. Ayo merah, ayo abang maju. Ini bang. Ya, ini orang Banten. Siapa namanya? Pak Bambang dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat buat Pak Bambang. Sukses selalu dan hidup Banten. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Guru IPS. Wajar dia tahu guru IPS. Ya. Guru ngaji. Satu lagi. Pertanyaannya simpel. Tadi Mbak Inces protes. Wakil Menteri Tenaga Kerja namanya siapa? Lahir tahun berapa? Di mana? Mana? Di rumah sakit Bapak. Itu pertanyaan apa? Jawaban yang nyerah itu. Mana yang bisa? Tadi baru disampaikan sama Mana? Ya Pak. Ayo, buka kumpul nggak apa-apa. Silakan, saya kasih 1. Yang kanan ini, ya, yang kanan. Ini dari mana? Dari Cianjur. Dari Cianjur, siapa namanya? Tatang. Kang Tatang. Saya namanya siapa? Lahirnya di mana? Tahun berapa? Tanggal dan tahun berapa? Kalau namanya lupa lagi Pak. Namanya. Ya, ini. Ini ya. Dari mana nih? Pasti salah ini. Dari mana? Bapak Sofyan lahir di Jambi. Namanya Bapak Azrai Janur lahir di Jambi 20 April 1972. Ini rupanya Inces dia memperhatikan saya. Selamat ya Pak. Foto dulu Inces. Dimana aja loh. Kasih Pak Inces. Jangan marah mulu apa udah dapet. Buka merah-merah. Kelompok 1. Tidur udah dapat hadiah ya. Kelompok 7. Jangan lupa Habis space sudah sama panitia ya, sudah oke ya, sudah aman ya. Kelompok 2. Kelompok 4. Ternyata masih semangat. Oke, mari semangat.
Masih aja nih. Sudah ya Bu.